Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya di channel Mahmud Tajinan. Jangan lupa terus berjuang untuk mewujudkan mimpi. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengakses database. Oke, seperti yang sudah kita pelajari dahulu. Kemarin di video sebelumnya kalian sudah menginstal SAM ya, yang mana SAM tadi secara default itu berada di drive C gitu ya. Kemudian kalian cari kontrol panelnya, kemudian kalian buka kontrol panelnya, kemudian kalian start MySQL-nya gitu ya, jangan lupa itu. Kemudian sebelum saya praktekkan bagaimana cara untuk mengakses database, maka silakan dilihat presentasi berikut ini. Yang pertama, kita harus mengenal sintak-sintaknya untuk bagaimana cara mengakses database. Untuk sintak yang pertama adalah CD atau singkatan dari change directory. Mohon maaf kalau misalnya nanti ada kesalahan penulisan kosakata. Oke, itu CD itu fungsinya adalah untuk mengakses drive, gitu ya. Kemudian yang kedua ada show. Show itu fungsinya adalah untuk menampilkan database yang sudah pernah dibuat. Kemudian yang ketiga adalah create. Create adalah fungsinya untuk membuat database. Diingat create tulisannya ya, CREATE, create, itu ya, dibaca create. Kemudian sintak yang berikutnya adalah drop. Drop ini fungsinya adalah untuk menghapus database. Kemudian berikutnya use. Use ini adalah fungsinya untuk menggunakan database yang sudah pernah kita buat. Oke, itu mungkin untuk slide-nya. Berikutnya silakan dibuka dulu kontrol panel di SAM-nya, kemudian kalian start MySQL-nya. Oke, silakan start MySQL-nya. Oke, kalau sudah silakan masuk di command prompt, silakan diketikkan saja di set-nya yaitu cmd gitu ya. Oke, kita buka command prompt. Nah, loh, ini kenapa kok tulisannya bisa besar? Padahal defaultnya itu kecil ya untuk fontnya. Kalian bisa menggantinya dengan klik kanan di taskbar, kemudian properties. Kalian bisa ganti jenis font atau mungkin ukuran dari fontnya supaya kelihatan besar. Ada tab font, kemudian pilih ukurannya misalnya 72 gitu ya. Kalau 72 terlalu besar, kita pilih yang 36 saja. Oke, kemudian untuk backgroundnya sebenarnya juga bisa diganti, bisa hitam, kemudian tulisannya putih, atau ini tulisannya putih kemudian backgroundnya hitam, gitu terserah Anda yang enak bagaimana. Oke, kemudian untuk masuk ke SAM-nya kita ketikkan cd titik-titik. Itu fungsinya adalah untuk keluar dari directory. Misalnya ini keluar dari directory admin, teman-teman, keluar dari directory user, maka kita ketikkan cd lagi titik-titik gitu ya. Kemudian kita masuk ke folder SAM-nya, cd sampp, kemudian cd bin, cd MySQL, kemudian cd bin. Oke, bisa seperti ini, cd gitu, atau mungkin langsung bisa kalian ketikkan SAM /MySQL /bin, itu bisa. Kemudian kita masukkan MySQL min u root min p. Oke, nanti untuk kenapa kita ketikkan MySQL min u root min p nanti kita jelaskan pada video-video selanjutnya. Oke,
situ untuk enter password, kita tekan enter aja karena tidak ada passwordnya. Nah, kalau sudah muncul tampilan MariaDB, secara otomatis kita sudah masuk di MySQL kita. Oke. Nah, itu yang ada di dalam kurung kurawal atau kurung siku itu none, ada tulisan none itu sebenarnya untuk menampilkan database yang kita akses. Nah, ini karena kita belum masuk ke database, maka itu ada tulisan none gitu ya. Oke, untuk melihat database kita gunakan apa tadi? Iya, betul. Show databases. Show databases gitu ya. Basis karena jamak, basis banyak, berarti menampilkan database yang banyak. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma, karena setiap sintak SQL itu diakhiri dengan titik koma. Tapi nanti kita akan belajar lebih lanjut, titik koma itu sebenarnya bisa diganti dengan yang lainnya. Oke, jangan lupa nanti saksikan video-video berikutnya bagaimana cara untuk mengganti titik koma dengan yang lainnya, bisa karakter atau kalimat apapun lah nanti gitu ya. Oke, kita ketikkan dulu show database, kemudian kita tekan enter. Nah, maka di situ secara default akan ditampilkan database yang sudah ada di MySQL kita. Oke, kemudian kita gunakan sintak yang kedua, yaitu bagaimana cara membuat database. Kita menggunakan kata kunci. Iya, betul. Create. Oke, jangan dilihat sintak tulisan saya, kenapa kok di situ pakai huruf besar, huruf kecil. Jadi sebenarnya MySQL itu beda dengan mungkin kalau kalian sudah pernah belajar Java. Kalau Java itu case sensitif, tapi kalau di MySQL tidak case sensitif. Jadi kita ketikkan pakai huruf kecil besar itu gak ada masalah sebenarnya. Tapi di sini perlu diingat supaya bisa membedakan mana itu sintak SQL, mana itu bukan, maka sebaiknya Anda menggunakan huruf besar itu untuk sintak-sintak SQL. Contohnya ini, create. Dan kita buat sebuah database misalnya sekolah gitu ya. Sekolah, karena sekolah bukan sintak SQL, maka kita ketikkan pakai huruf kecil. Kemudian jangan lupa titik koma gitu ya. Create, jangan lupa database sekolah. Create database sekolah gitu ya. Oke, kalau create saja nggak bisa, jadi harus ada create database sekolah, karena create itu nanti termasuk kalau nanti kita belajar selanjutnya ada sintak DDL, DML, DCL, dan TCL. Nanti kata kunci create itu masuk dalam sintak DDL. Create, ingat ya, create masuk dalam sintak DDL. DDL itu apa? Data Definition Language. Nanti kita bahas pada video selanjutnya. Oke. Kemudian setelah create database, maka kita bisa menampilkan database yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan kata kunci. Iya, betul. Show. Jangan lupa show databases gitu ya. Atau kita nggak usah ngetikkan, kita tekan aja panah atas. Nah, secara otomatis kata kunci yang sudah pernah kita akses tadi ya di keyboard, kita tekan panah atas, otomatis akan ditampilkan ke atas atau bawah ya. Kemudian kalau sudah tampil show databases, kita tekan enter. Oke, di sini sudah ada database sekolah yang barusan kita buat. Oke, paham ya? Oke, kemudian setelah itu untuk menggunakan database yang sudah kita buat, kita ketikkan kata kunci apa? Iya, betul, use gitu ya. Use, kemudian nama databasenya apa? Sekolah gitu ya. Dan jangan lupa kita ketikkan titik koma, enter. Nah, kalian lihat di sini MariaDB yang awalnya none akan berubah menjadi sekolah karena kita sudah masuk ke database yang namanya sekolah. Oke, gitu ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, itu karena kita belum membuat tabel apapun ya. Nah, maka di sini kita tidak bisa menampilkan tabel yang sudah pernah kita buat. Misalnya karena kita sudah masuk ke database, coba kita tampilkan show tables. Nah, empty set karena apa? Tabel belum kita buat. Nanti kita buat di video berikutnya. Oke.
Sekarang kita keluar dari database ini, kita ketikkan exit. Oh ya, tadi exit ini belum saya tampilkan di slide ya. Nah, exit ini untuk keluar dari MySQL. Oke. Tadi yang belum kita coba adalah sintak drop. Drop itu fungsinya adalah untuk, ya betul, untuk menghapus database. Oke, kita masuk dulu, kita ketikkan cd untuk masuk ke MySQL kita, cd MySQL cd sampp MySQL bin gitu ya. Oke, kemudian ketikkan MySQL min u root min p. Oke, kita masuk, kemudian kita show. Oke, kita show databases. Sekolah masih ada. Kemudian kita untuk drop, untuk menghapus database kita gunakan kata kunci drop. Drop itu juga termasuk dalam kata kunci DDL atau Data Definition Language. Oke, kita ketikkan drop database sekolah ya, tekan enter. Nah, query oke, berarti sintak kita sudah benar. Untuk menampilkan apakah sekolah tadi sudah terhapus, maka kita ketikkan lagi show databases, enter. Oke, berarti ini kita lihat bahwa di sini database yang sudah pernah kita buat tadi yang namanya sekolah sudah terhapus dari MySQL. Itu ya, mudah kan sintak untuk mengakses database? Kalau kurang jelas silahkan tuliskan di komentar. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.